wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang teori atom. Nah, selanjutnya adalah teori atau mekanika kuantum. Saya sudah menuliskan kalian, udah kasih bahan buat teori atom yang lain. Sekarang mekanika kuantumnya. Minggu lalu kita juga udah belajar tentang konfigurasi elektron Bohr yang kulit. Satu kulit pertama, kedua, ketiga dengan maksimal elektron 2, 8, 18, 32. Nah, sekarang teori konfigurasi dari mekanika kuantum. Buat teorinya, mekanika bisa kalian baca di bahan saya. Mekanika kuantum tuh dipengaruhi oleh 3 teori. Yang pertama adalah de Broglie. Kemudian di mana de Broglie bilang kalau ternyata elektron itu bisa tidak hanya dianggap sebagai materi, tapi dia juga bisa dianggap sebagai gelombang. Yang kedua adalah teori Heisenberg, di mana ternyata elektron tuh tempatnya tidak selalu pasti tempatnya, jadi hanya didapatkan kemungkinan atau kebolehjadian letaknya, jadi nggak bisa ditentukan secara pasti. Kemudian teori ketiga itu adalah Schrödinger, jadi tempat-tempat yang kemungkinan besar tempat ditemukannya elektron itu disebut orbital, jadi kemungkinan terbesar. Makanya gambar dari teori mekanika kuantum dibanding metode yang lain itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah awan-awan elektron. Artinya tidak seperti teori konfigurasi elektronnya Bohr yang jelas gitu, kulitnya ada di sini, di sini, di sini. Tapi menurut mekanika kuantum, elektron itu hanya kemungkinan ditemukannya di sini, tidak bisa ditemukan secara pasti gitu. Jadi hanya kebolehjadian atau kemungkinan besar. Nah, mekanika kuantum ini teorinya menyumbangkan 2 hal penting. Yang pertama adalah konfigurasi yang nanti kita menggunakan SPDF atau nanti pengisian energi. Nah, kemudian yang perlu dipelajari keduanya adalah bilangan kuantum. Sebelumnya masuk ke konfigurasi, kita kenalan dulu sama 4 bilangan kuantum. Jadi, 4 bilangan kuantum itu yang pertama adalah kuantum utama. Simbolnya adalah huruf N. Nah, utama itu menyatakan kulit. Jadi jawabannya nanti ada muncul bisa N itu tergantung kulitnya, bisa kulit 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. DST ya, 1, 2, 3, 4 itu kuantum utama. Kemudian ada namanya kuantum azimut, simbol L. Nah, azimut itu menyatakan subkulit. Nah, subkulit itu seperti apa? Nah, kalian baru ketemu nih subkulit tuh. Jadi dalam kulit ada lagi subkulitnya. Jadi contoh adalah SPDF. SPDF. Nah, ini adalah sub-sub kulit yang berada di kulitnya. Jadi kayak kalian misalnya rumah tuh ada 2 lantai. Nah, itu ada di lantai 1, lantai 2, itu kayak subkulitnya juga. Jadi ini ada S tuh subkulitnya punya nilai 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ingat dimulai dari 0 ya. S nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, dan F nilainya 3. Kemudian ada namanya kuantum magnetik, simbol M. Dia menyatakan orbital. Kedepannya kalau kalian lupa orbital itu seperti apa sih? Kayak kamar gitu. Jadi kayak kulit tuh kayak rumah. Misalnya kulit rumah keberapa. Nah, azimut tuh kayak ibarat lantai 1 atau lantai 2 subkulit. Nah, azimut tuh kamarnya, kamar yang mana? Jadi nanti lihat. Nah, magnetik ini tergantung dengan nilai S. Jadi kalau kalian misalnya susah menghafal, kan bisa membuatnya kotaknya. Jadi S itu kotaknya itu kamarnya ini aja 1. Ingat S kan nilainya 0. Di matematika nilai 0 itu cuma 1, makanya cuma 1 jenis. P 1 kan? 1 di matematika minimal minus 1, maksimal plus 1. Buat aja di kotaknya seperti ini, nggak usah menghafal. Di sini kan 1, berarti min 1 ke 1. 1, 0, 1. Kan nilainya 1. D nilainya 2. Di matematika 2 ada 2, ada minus 2 dan 2, positif 2. Jadi buatlah kotak dari minus 2 ke plus 2. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Tuh. Kemudian 3, F itu 3, maka orbital atau kamar dari F itu berarti kan 3, berarti dari minus 3 ke positif 3. Berarti minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini adalah orbitalnya. Kemudian aturan yang keempat, bilangan kuantum yang keempat itu adalah spin. Simbolnya S. Spin itu menyatakan apa? Spin itu menyatakan arah elektron. Apakah searah jarum jam atau ke arah atas, atau berlawanan arah jarum jam, atau nilainya di bawah, putarannya ke bawah. Jadi
plus atau minus itu tergantung atas atau bawah nanti, dan nilainya setengah ya. Kemudian ya, jadi contoh soal nih, misalnya nih nilainya ada suatu elektron posisi terakhirnya itu berada di 3D2. Nah, tentukan 4 bilangan kuantum terakhirnya. Nah, pertamanya yang waktu cara pertamanya adalah ini kan kuantum utama menyatakan kulit. Nah, langsung jadi angka pertama ini langsung melambangkan nilai n. Maka ini n-nya adalah 3. Kemudian L tuh menyatakan, ini sekalian hafal lah ya, ini kulit. Nah, ini menyatakan subkulit. Nah, subkulit yang mana ini? Ini adalah L-nya. Nah, nilainya adalah D, subkulitnya adalah D. Masih ingat teorinya S0, teorinya S nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2. Jadi, kalau misalnya diingat-ingat, D nilainya adalah S0, P1, D2, F3. Karena dia berhenti di huruf D, subkulit D, maka nilainya 2, maka jawabannya 2. Ya. Kemudian M. Nah, perhatiin M itu tergantung dari L. Kalau di sini nilainya 2, berarti jenis kamarnya ini kan 2. Berarti buatlah kalian kotaknya itu dari 2 ke, berarti 2 kan ada 2 jenis, minus 2 plus 2. Buat min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi ingat-ingat, kalau di sini 2, berarti nilainya 2 ke minus 2. Nah, gitu ya. Itu hubungannya. Kemudian ini kan orbital kamar nih, ada yang masuk. Di mana yang masuknya? Masukkanlah ini namanya elektron. Nah, posisi elektronnya kalian masukkan 2, maka masukannya tuh ke kamar ini. Nah, memasukkannya kayak gimana? Pakai aturan Han. Aturan Han itu masukinnya setengah penuh dulu. Jadi masukin dulu 1, 1, 1, 1. Kalau udah cukup atau enggak belum cukup, berarti baru boleh isi ke bawah. Jadi pengisian aturan Han itu bilang kalau kita mau memasukkan elektron ke dalam orbitalnya, aturan Han bilang itu masuk dulu 1 ke arah atas dulu semuanya, atas. Nah, kalau udah habis baru putar balik. Nah, jadi 3D2 misalnya. Ini misalnya kita ganti aja ya, misalnya 3D8 misalnya. Jadi masuknya kan 8 tuh. Nah, nggak boleh langsung gini, ini nggak boleh langsung 2, nggak boleh. Masuknya itu ikut aturan Han. Gimana? Masukin satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 8 ya. 6, 7, 8. Jadi masuk dulu 1 semua ke arah atas. Kalau udah selesai baru putar balik. Ya. Nah, yang ke-8 elektronnya berhenti di orbital nomor berapa? 0. Berarti nilai M-nya sama dengan 0. Tuh. Kemudian spin. Nah, spinnya gimana? Kalau spinnya sama dengan, lihat elektron terakhir ke arah bawah. Bawah itu matematikanya negatif ya, matematik minus setengah. Jadi setengah itu udah angka pasti. Contoh berikutnya, ada suatu elektron posisinya tuh 4s1. Bagaimana bilangan kuantumnya? Yuk kita ulang. Ini adalah langsung menunjukkan n. Maka n-nya 4. Nah, L-nya berhenti di subkulit S. Ingat, S itu nilainya berapa? 0. Maka nilainya 0. Ya. Kemudian magnetik itu bergantung dari L. Karena di sini 0, maka matematika 0 cuma 1, nggak ada plus 0 min 0 kan, cuma 1 aja, 0. Ini kamar orbitalnya. Nah, berapa banyak elektron yang masuk? Kan 1, berarti masuk dulu. Ingat aturan Han, masuknya tuh ke arah atas dulu, udah habis baru ke arah bawah. 1 ya. Nah, nih. Oh, nggak ada elektron dia masuk pas 1. Berarti kamarnya hanya kamar 0, orbital 0. Spin. Nah, ke arah atas, berarti matematika atas ya, positif setengah. Itu adalah bilangan kuantum.